Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji dan menyembah Dikau, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami manusia. Dan kami mohon kepadamu, urapilah kami masing-masing dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman yang akan kami dengar saat ini. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya. Jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Tema homili saya pada hari ini adalah "Kamu adalah saksiku." Inilah kata Yesus kepada para muridnya, bahwa mereka adalah saksi kebangkitan Tuhan. Sebagai saksi, kita
mesti mewartakan Injil kepada siapapun, mewartakan bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Dan sungguh kita telah melihat bahwa Yesus telah bangkit di dalam penampakan-penampakan kepada para murid termasuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berjuang untuk terus-menerus menjadi saksi Yesus, mewartakan bahwa Kristus sudah bangkit dari kubur, dan kesaksian kita mesti mulai dari pengalaman pribadi kita. Kemudian kita menyampaikannya kepada orang bahwa memang benar Yesus telah bangkit. Kemudian kita mengajak orang untuk sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus telah bangkit, seperti yang Yesus sampaikan kepada para muridnya saat mereka berjumpa dengannya. Kita bisa lihat di dalam bacaan Injil, Yesus bertanya kepada mereka, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka katakan tidak ada. Kemudian Yesus menyuruh mereka menebarkan jalannya, dan mereka mendapat banyak ikan. Kemudian ketika mereka ke darat, mereka telah melihat ada api, dan di atas api itu ada ikan, juga ada roti. Dan saat itu mereka sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus. Kita pun selalu berjumpa dengan Yesus dengan sungguh-sungguh yakin bahwa di dalam perayaan Ekaristi, hosti berubah menjadi tubuh Kristus, anggur berubah menjadi darah Kristus. Disitulah kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Maka dengan iman demikian, kita mesti menjadi saksi Kristus kepada sesama kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Bapa, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mau menjadi saksi-Mu di dalam keluarga kami, di lingkungan kami, di paroki kami, di tempat di mana kami bekerja, sehingga orang-orang yang hidup bersama kami melihat dan percaya bahwa Engkau telah bangkit melalui kehadiran kami, di mana kami menghadirkan Engkau di dalam perkataan dan perbuatan kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.